Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang hal-hal yang dilarang kita lakukan sebagai umat Islam waktu berada di dalam masjid. Kenapa? Karena masjid adalah tempat beribadah. Masjid adalah tempat sujud, tempat mengadu kepada Allah, tempat berdoa. Ada beberapa hal yang dilarang, yang tidak boleh kita lakukan, dilarang oleh Rasulullah dan juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan bertanya kepada adik-adik semua. Pada kesempatan ini mari kita tanya dulu kepada ini siapa namanya nih? Tia, Pak. Tia, oke Tia. Apa yang dilarang kira-kira dalam masjid? Hal yang dilarang dalam masjid itu pertama adalah tidak memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, norma dan adab-adab dalam kehidupan, Pak. Oh, yang melanggar ya. Iya, Pak. Terus ini siapa namanya? Ini, Pak. Ini silakan. Apa kira-kira yang dilarang? Yang dilarang untuk masuk masjid yaitu dalam keadaan berhadas besar seperti wanita haid. Oh, Takut dalam- mengotori masjid. Oke. Terus ini siapa namanya? Nisa, Pak. Anissa. Kira-kira apa yang dilarang dalam masjid, Anissa? Yang dilarang dalam masjid itu salah satunya ada itu berjoget, Pak. Berjoget. Ya, Kenapa Pak. nggak boleh berjoget? Karena itu melanggar aturan, Pak. Aturan. Ya, kan dalam masjid itu tidak boleh. Nggak boleh organ tunggal, nggak boleh. Oh, Hah? Ya kan joget nanti, nggak boleh. nggak Jadi- boleh, Pak. Jadi musik-musik DJ nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Oh, nggak boleh. Oke. Terus kita tanya lagi kepada si siapa namanya nih? Aldi, Pak. Aldi. Bagaimana Aldi? Apa yang nggak boleh? Yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid yaitu melakukan kegiatan ekonomi, politik, dan keduniaan. Contoh dari ekonomi yaitu melakukan transaksi jual beli. Contoh dari politik itu melakukan kampanye di dalam masjid. Dan contoh dari keduniaan itu mencari barang yang Mencari barang yang hilang. Tidak boleh diumumkan di dalam masjid. kenapa? Karena masjid merupakan tempat ibadah dan dapat mengganggu kekhusyukan dalam beribadah dikarenakan memberitahukan sesuatu yang seharusnya tidak pada tempatnya, dikarenakan masjid khusus untuk tempat beribadah. Gitu. Kalau barang hilang itu tinggal di masjid, dompet misalnya, nggak boleh kasih tahu. Boleh. Boleh. Jadi yang nggak boleh apa? Yang mengganggu ibadah. Iya, Pak. Mengganggu Oh, yang ibadah. ya, tapi kalau bermanfaat boleh kan? Boleh, Pak. Oke. Selanjutnya kita tanya kepada si apa namanya nih? Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, Pak. Nur Hasanah. Kira-kira dalam masjid apa yang nggak boleh? Pacaran, Pak. Pacaran nggak boleh? Enggak lah, Pak. Sedangkan nggak dalam masjid aja nggak boleh, apalagi dalam masjid. Menikah nggak boleh? Menikah boleh. Boleh. Kalau Pacaran nggak boleh? nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Jadi kalau ada orang nanti baik pergi ke masjid dia mau cari pacar nggak boleh itu? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nggak, sedangkan luar masjid aja kan nggak boleh, Pak. Nggak Apalagi boleh. dalam masjid. Oke. Terima kasih ya. Ya, Kita Pak, lanjut sama-sama. tanya kepada Ustadz, yaitunya Ustadz Rahmat Zikri. Halo, bagaimana kira-kira dari yang disampaikan oleh teman-teman tadi ada beberapa hal yang dilarang dalam masjid. Kira-kira bagaimana menurut Ustadz, bagaimana? Bismillah, apapun yang disampaikan oleh teman-teman tadi terkait tentang larangan-larangan yang seharusnya tidak dilakukan di masjid, seperti berjoget-joget di masjid, Ya. maka mungkin itu ada benarnya karena memang masjid ini tempatnya untuk beribadah, bukan tempat untuk bermaksiat seperti berjoget-joget. Kemudian juga seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi seperti berpacaran. Ya. Sedangkan di luar masjid saja pacaran itu dilarang, apalagi Dalam masjid. ketika kita lakukan itu di dalam masjid. Karena janganlah kita mencampurkan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian juga yang disampaikan oleh teman kita tadi Aldi, beberapa hal yang juga dilarang di dalam masjid yaitu seperti jual beli, seperti juga mengumumkan barang yang hilang.
Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika kalian melihat orang yang melakukan perniagaan di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan terhadap daganganmu. Kemudian ketika kalian melihat orang yang mengumumkan barang-barang yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barang-barangmu yang hilang. Nah, untuk hal ini tentu perlunya kajian yang lebih dalam lagi. Ya. Tentu kita memerlukan mana menimbang-nimbang mana mudarat dan mana mudarat dan maslahatnya. Tentu ini perlu kajian yang lebih dalam, akan tetapi secara dasarnya itulah beberapa hal larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan di dalam masjid seperti yang disampaikan oleh semua teman-teman tadi. Sekian. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.